Bos Sriwijaya Air Henry Lee ditangkap oleh Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi timah yang juga menjerat Harvey Muiz, suami Dewi Sandra. Henry diamankan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Senin 18 November 2024 malam, usai kembali dari Singapura. Henry merupakan tersangka ke-22 kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pengolahan timah PT Timah Tbk sejak April 2024. Berikut profil lengkap Henry Lee serta perannya dalam kasus korupsi timah. Henry Lee merupakan pengusaha papan atas nasional yang mendirikan maskapai penerbangan Sriwijaya Air. Perusahaan yang didirikan sejak 2003 ini bermarkas di Tangerang, Banten. Henry dan saudaranya Chandra Lee mendirikan Sriwijaya Air bersama Yohanes Bunyamin dan Andi Halim. Di perusahaan tersebut, Henry menjabat sebagai komisaris saat operasional maskapai digabungkan ke Garuda Indonesia Group. Namun kini, kontrak tersebut telah berakhir pada 2019 lalu. Henry diketahui juga memiliki perusahaan peleburan dan pemurnian timah, PT Tinindo Internusa, yang berlokasi di Pulau Bangka. Henry dan Chandra sempat dinyatakan sebagai orang terkaya ke-105 di Indonesia menurut majalah Globe Asia edisi Juni 2016. Henry tercatat memiliki harta sebanyak 325 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 5,146 triliun rupiah. Kekayaan naik dari yang sebelumnya pada 2015 sebanyak 300 miliar dolar Amerika Serikat. Henry pun diketahui memiliki sejumlah aset berupa tanah, bangunan, serta villa di Bali. Bos Sriwijaya Air ini pun ditetapkan sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi pengelolaan timah sejak 15 April 2024. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Kejagung Abdul Kohar, mengungkapkan Henry Lee menerima manfaat untuk perusahaannya PT Tinindo Internusa. Adiknya Fandi Lee, yang menjabat sebagai marketing perusahaan itu, juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Henry Lee tidak pernah hadir menjalani pemeriksaan. Dia berada di Singapura sejak 25 Maret 2024, padahal paspornya telah dicabut pihak imigrasi. Henry Lee dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 serta junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pendiri Sriwijaya Air itu pun berhasil diamankan berkat kerjasama Jampitsus dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung serta Atase Kejaksaan RI di Singapura.